حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca tafsir Aisarut Tafasir li Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam surah Al-Baqarah dan kita sudah selesai sampai qaulillahi ta'ala yukhadi'una allaha walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka, yakni orang-orang munafik, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini membuat perbaikan. Ala, ingatlah, ketahuilah, haqqan, sebenarnya, innahum humul mufsiduna, mereka itu, sesungguhnya mereka itu al-mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin, akan tetapi, la yash'urun, mereka tidak menyadarinya. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah, kama amanan nas, sebagaimana manusia beriman. Qalu, mereka orang-orang munafik berkata, anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami beriman, akan beriman sebagaimana telah beriman orang-orang yang bodoh. Ala, sebenarnya, innahum humus sufaha, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, syarhul kalimat, sarah penjelasan kalimat.
dalam ayat wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ard. Al fasadu fil ard, kerusakan di muka bumi. Jadi dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, la tufsidu fil ard. Apa maknanya dikatakan berbuat kerusakan di muka bumi? Al kufru wartikabul ma'asi fiha, kekafiran dan senantiasa irtikab, melaksanakan perbuatan ma'asi, perbuatan maksiat, perbuatan dosa fiha, di muka bumi. Jadi yang namanya berbuat kerusakan di muka bumi itu ketika orang melakukan kekafiran, orang melakukan maksiat, ketika orang melakukan kesyirikan, jauh dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari melaksanakan perintah, justru larangan yang senantiasa dia lakukan, maka itu ifsad. Itulah al-fasadu fil ard. Jadi kata penulis rahimahullah, al-fasadu fil ard, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi dengan melakukan kekafiran, dengan melakukan maksiat. Ini harus kita pahami dengan baik, bahwa hakikatnya yang namanya berbuat kerusakan itu ketika seseorang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melakukan berbagai macam pelanggaran. Itulah hakikat berbuat kerusakan. Jadi apabila dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun, mereka akan berkata, orang-orang munafik, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang membuat perbaikan. Al-islahu fil ard, kata penulis, yakunu bil imanis sahih wal amalis salih wa tarkis syirki wal ma'asi. Dalam tulisan wa tarkis syirki wal ma'asi. Kalau di Sautiyah, Syekh menyebutkan ma'a tarkis syirki wal ma'asi, maknanya sama. Al-islahu fil ard, yang namanya berbuat kebaikan di muka bumi, artinya perbaikan di muka bumi itu akan ada yakunu bil imanis shalih, bil imanis sahih, dengan keimanan yang benar dan amalan soleh. Bersamaan dengan itu meninggalkan, yarhamkallah, meninggalkan kesyirikan dan maksiat. Itulah hakikat membuat perbaikan di muka bumi dengan memperbaiki keimanan yang benar, amalan soleh, meninggalkan kesyirikan dan perbuatan maksiat. Kemudian ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, sebenarnya haqqan mereka lah orang-orang munafik, orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin akan tetapi la yash'urun, mereka tidak menyadarinya. La yadaruna wa la ya'lamun, mereka tidak menyadari, mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan inilah
sumber bencana, sumber fitnah, sumber kerusakan di muka bumi. Ketika seorang salah sangka, dia menganggap dirinya membuat perbaikan, ternyata hakikatnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena mereka tidak memahami dengan pemahaman yang benar. Mana sebenarnya orang-orang yang membuat kerusakan dan mana sebenarnya orang-orang yang membuat perbaikan di muka bumi. Mereka tidak paham. Padahal asal yang paling penting untuk kita pahami, asas perbaikan di muka bumi, al-imanus sahih, memperbaiki keimanan dengan keimanan yang benar, wal amalus soleh, amalan soleh, ma'a tarkis syirki wal ma'asi. Ini asalnya, ini pondasinya perbaikan di muka bumi. Dan sumber kerusakan di muka bumi itu asalnya adalah al-kufur, kekafiran, wartikabil ma'asi fiha, yang disebutkan oleh penulis. Ini yang tidak disadari oleh sebahagian manusia. Inilah keadaannya orang-orang munafik. Ketika diingatkan jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakan justru kami ini adalah orang-orang yang berbuat perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, aminu kama amanan nas, dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana manusia beriman. Qalu, apa jawaban mereka? Anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang as-sufaha? Apa itu as-sufaha? Kata penulis rahimahullah, as-sufaha'u jam'u safihin. Sufaha itu adalah jamak dari kata safih. Safih. Apa itu safih? Khafiful aqli, la yuhsinu tasarruf wat tadbir. Yang namanya orang safih, as-sufaha, itu khafiful aql, orang yang kurang akalnya. La yuhsinu tasarruf, dia tidak baik, tidak pintar di dalam at-tasarruf, bermuamalah, wat tadbir, dan mengatur. Kalau dia punya harta, dia tidak paham bagaimana caranya memanfaatkan harta dengan baik. Dia punya waktu, tidak pintar memanfaatkan bagaimana caranya mengatur dengan baik waktu tersebut dengan lainnya. La yuhsinu tasarruf wat tadbir, dan mengatur. Itu namanya sufaha, orang yang kurang akal. Jadi orang-orang munafik mengatakan, bagaimana, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang sufaha? Ala, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang kurang berakal, orang-orang yang bodoh, safih, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. La ya'lamun. Jadi sama ayat sebelumnya, mereka tidak paham kalau mereka adalah orang yang berbuat kerusakan. Mereka tidak mengetahui dirinya bahwa sebenarnya dirinya lah orang-orang yang bodoh. Makna ayat, apa makna ayat? Kata penulis rahimahullahu ta'ala,
yukhbiru ta'ala anil munafiqina annahum idza qala lahum ahadul mu'minina la tufsidu fil ardi bin nifaqi wa muwalatil yahudi wal kafirina raddu alaihi qailin innama nahnu muslihuna fi za'mihim fa'abtalallahu ta'ala hadha az-za'm wa qarrara annahum hum wahdahum al-mufsiduna la man aradu bihim minal mu'minina illa annahum la ya'lamuna dhalika listila'il kufri ala qulubihim. Yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, memberitakan anil munafiqina, tentang orang-orang munafik, annahum, bahwasanya mereka orang-orang munafik, idza qala lahum ahadul mu'minin, apabila berkata kepada mereka salah seorang dari orang-orang yang beriman, la tufsidu fil ard, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, bin nifaqi, dengan kemunafikan, dengan sifat kemunafikan yang kau miliki, itu hakikatnya tufsidu fil ard, wa muwalatil yahudi wal kafirin, dan berkasih sayang, saling tolong menolong dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Jadi nampak pada perbuatan mereka orang-orang munafik ketika itu di zaman Rasulullah, mereka tolong menolong, berkasih sayang dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Diingatkan oleh orang-orang mukmin, jangan berbuat kerusakan dengan kemunafikan yang kamu miliki, dengan berkasih sayang, tolong menolong dengan orang Yahudi dan orang-orang kafir. Raddu, dia tolak, dia bantah, dia jawab ucapannya orang-orang mukmin. Raddu alaihi qailin, orang-orang munafik berkata, innama nahnu muslihun, ini ucapannya, hanya saja kami ini orang-orang yang berbuat perbaikan di muka bumi, fi za'mihim, pada sangkaan mereka, fa'abtalallahu ta'ala, maka Allah batalkan hada za'am, sangkaan mereka ini. Jadi orang-orang munafik menyangka dirinya berbuat perbaikan, dia tidak menyadari dirinya adalah pembuat kerusakan. Dia mengatakan kami orang-orang yang melakukan perbaikan, maka Allah batalkan sangkaan mereka. Wa qarrara annahum, dan Allah tetapkan sesungguhnya mereka hum wahdahum, mereka justru al-mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. La man aradu bihim minal mu'minin, bukan orang-orang yang aradu bihim minal mu'minin, orang-orang yang menyampaikan kepada mereka nasihat ini dari orang-orang yang beriman. Jadi mereka orang-orang munafik, sekali lagi, mereka menganggap orang-orang berimanlah yang membuat kerusakan. Dia sangka dirinya yang berbuat perbaikan, maka Allah batalkan. Illa annahum la ya'lamuna dzalik,
Akan tetapi sesungguhnya orang-orang munafik la ya'lamuna dzalik, dia tidak mengetahui yang demikian itu. Seperti yang disebutkan tadi, dia tidak mengetahui hakikat berbuat kebaikan di bumi dan berbuat kerusakan di bumi. Dia tidak tahu, dia tidak paham yang mana sebenarnya. Apa penyebabnya? Listila'il kufri ala qulubihim, karena kekafiran itu telah istilah, telah berkuasa, menguasai di dalam hati-hati mereka. Jadi hati mereka sudah dipenuhi oleh kekafiran. Ini kembali kita ingatkan ayat-ayat sebelumnya, keterangan-keterangan sebelumnya. Hati-hati ketika kebenaran itu telah datang. Jangan sampai kita berpaling darinya. Dan juga hati-hati dari namanya perbuatan dosa. Seorang mukmin ketika melakukan perbuatan dosa harus segera bertobat darinya. Jangan larut dalam perbuatan dosa. Harus segera bertobat, karena ditakutkan ketika larut dalam dosa, tidak segera bertobat darinya, hati akan tertutup. Kekafiran listila'il kufri ala qulubihim, karena kekafiran setelah menutupi hatinya, berkuasa di dalam hatinya, tidak bisa lagi mengetahui yang mana hakikatnya berbuat kebaikan, mana hakikatnya berbuat kerusakan. Kemudian kata penulis rahimahullah, kama akhbara ta'ala anhum bi annahum idza qala lahum ahadul mu'minina usduqu fi imanikum wa aminu imana fulanin wa fulan mithla Abdullah ibn Salam raddu qailin anu'minu iman as-sufaha alladhina la rushda lahum wa la basira faraddallahu ta'ala alaihim da'wahum wa athbata as-sufha lahum wa nafahu 'anil mu'minina as-sadiqina wa wasafahum bil jahli wa adamil ilmi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah khabarkan ayat setelahnya, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Allah khabarkan tentang mereka bahwasanya mereka orang-orang munafik kalau ada dari orang-orang mukmin berkata kepada mereka, diingatkan, usduqu fi imanikum, benarlah dalam keimanan kalian, artinya jujur dalam beriman, dan berimanlah sebagaimana imannya fulan dan fulan, semisal Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini sebelumnya, sebelum masuk Islam, dia seorang orang Yahudi. Dia seorang Yahudi. Orang Yahudi pernah ditanya oleh Rasulullah, bagaimana pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Orang-orang Yahudi mengatakan dia itu Tuhan kami, pemimpin kami. Orang Yahudi. Lihat, tapi setelah Abdullah bin Salam masuk Islam, mereka mengatakan mereka itu orang-orang sufaha. Sebelumnya dianggap sebagai tuan, pemimpin, sayyid. Setelah masuk Islam mereka mengatakan Abdullah bin Salam dan yang semisalnya itu radhiyallahu taala anhum, dan yang semisalnya mereka katakan sebagai sufaha. Jadi kalau dikatakan kepada mereka, perbaiki, jujurlah dalam keimanan kalian,
beriman sebagaimana imannya fulan wa fulan, misal beriman seperti Abdullah bin Salam, orang-orang munafik justru berkata, anu'minu, apakah kami akan beriman seperti keimanannya orang-orang yang bodoh, ya orang-orang yang kurang akal, ya, sufaha khafiful aql, alladzina la rusyda lahum wala basira, orang-orang yang tidak punya pandangan, tidak punya wawasan, lemah akalnya. Nah, ini ucapannya mereka. Maka Allah bantah sangkaan mereka, alaihim da'wahum, pernyataan mereka dibantah oleh Allah. Faraddallahu ta'ala alaihim da'wahum, Allah tolak, Allah bantah atas mereka da'wahum, pernyataan mereka. Wa athbata, dan Allah tetapkan bahwa kebodohan itu untuk mereka, untuk orang-orang munafik. Kebodohan itu untuk mereka, bukan untuk orang-orang yang telah beriman. Wa nafahu anil mu'minin, dan Allah nafikan kebodohan itu dari orang-orang yang beriman, as-sadiqin, yang jujur dalam keimanannya. Wa wasafahum, dan Allah berikan sifat untuk orang-orang jahil, orang-orang munafikin, disifati mereka dengan la ya'lamun, disifati dengan kebodohan. Wa adamul ilmi, sifat yang sangat jelek. Dan ini juga nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Miftah Darus Sa'adah. Di antara yang menunjukkan kemuliaan ilmu, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak mencelah, merendahkan orang-orang yang bodoh, termasuk di sini. Disifati orang-orang munafik la yash'urun, la ya'lamun, bil jahli wa adamil ilmi, disifati dengan sifat kebodohan dan tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan dengan hakikat perkara yang sebenarnya. Dia tidak punya ilmu siapa sebenarnya orang-orang yang berbuat kebaikan, siapa yang berbuat kerusakan. Tidak punya ilmu siapa sebenarnya orang-orang yang bodoh dan siapa sebenarnya orang-orang yang pintar, yang berilmu. Terbalik keadaannya. Dia berbuat kerusakan dalam keadaan menyangka dirinya berbuat perbaikan. Dia orang-orang yang bodoh, orang-orang safih, dalam keadaan menyangka dirinya dia adalah orang-orang yang pintar dan berilmu. Hidayatul ayat. Hidayatul ayat dhammul iddi'ai al-kadibi wa huwa la yakunu ghaliban illa min sifatil munafiqin. Celaan, pengakuan, pernyataan dusta, tercelanya yang namanya pengakuan dusta. Dan dia ini yang namanya pengakuan dusta tidaklah ada ghaliban, kebanyakannya, kecuali dari sifatnya orang-orang munafik. Ini celaan, pengakuan dusta, mengaku orang-orang yang berbuat perbaikan, ternyata dia adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Menuduh orang-orang mukmin sebagai orang-orang yang safih, orang-orang yang bodoh, ternyata hakikatnya mereka lah orang-orang yang safih. Dicelah. Dan ini kata penulis rahimahullah, tidaklah ada kebanyakannya kecuali ini adalah sifatnya orang-orang munafik.
Yang kedua, al-islahu fil ard yakunu bil amali bi ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal ifsadu fiha yakunu bi maksiyatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Perbaikan di muka bumi itu akan ada, terwujud perbaikan di muka bumi bil amal, dengan beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan dengan baik perkara-perkara yang seperti ini, hakikat perkara yang sebenarnya. Perbaikan di muka bumi yakunu itu akan ada dengan beramal ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ukurannya. Kalau kita mengaku orang-orang yang berbuat perbaikan, maka lihat diri kita, bagaimana perbuatan kita. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berada di atas syariat Allah atau tidak, itu ukurannya. Wal ifsadu fiha, dan berbuat kerusakan di muka bumi itu ada ketika bimaksiyatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat diri kita. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, kalau kita bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti kita berada di dalam barisan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Jadi ini ukurannya. Ini hal penting yang harus senantiasa diperhatikan. Yang ketiga, ini juga perkara yang sangat penting dan berbahaya. Al-amiluna bil fasadi fil ard. Kalau dalam cetakan saya tertulis yubarriruna, kalau di sini al-amiluna bil fasadi fil ard yubarriruna. Ini yang benar di Sautiyah, dan itu memang yang sesuai dengan kalimat yarawna. Asy-Syaikh menyebutkan dalam rekaman suara beliau, al-amiluna bil fasadi fil ard yarawna daiman ifsadahum bi annahu islahun wa laysa bi ifsad. Jadi yang benar yarawna. Al-amilun, orang-orang yang berbuat bil fasad, berbuat kerusakan fil ard, di muka bumi, itu selamanya melihat, memandang ifsadahum, kerusakan mereka, bi annahu islah, bahwa itu adalah perbaikan, walaysa bi ifsad, dan bukan kerusakan. Nah, inilah yang menjadi asal semua kerusakan. Melakukan kesyirikan dengan alasan menjaga kebaikan di muka bumi, berbuat dosa dengan alasan untuk menjaga, mengadakan perbaikan, termasuk dalam melakukan bid'ah. Apa alasannya orang-orang yang melakukan bid'ah? Dia menganggap itu sebuah kebaikan. Dan ini ucapan penulis, subhanallah, al-amiluna bil fasad fil ard yarawna daiman,
Jadi tidak ada yang menganggap dirinya saya ini pembuat kerusakan. Selalu menganggap dirinya membuat kebaikan. Tidak ada yang menganggap dirinya saya ini orang yang melakukan bid'ah dalam rangka menyelisihi Rasulullah. Justru saya ini melakukan bid'ah dalam rangka cinta kepada Rasulullah. Lihat sifat munafik. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Jadi al-amiluna bil fasadi fil ard yarawna da'iman ifsadahum bi annahu islah wa laysa bi ifsad. Mereka senantiasa menyangka. Karena itu di sini sekali lagi pelajaran yang sangat berharga. Pentingnya kita untuk senantiasa semakin memahami agama dengan benar, supaya bisa memahami, mengetahui hakikat perkara yang sebenarnya, supaya bisa mengenal mana sebenarnya tauhid, mana sebenarnya kesyirikan, bisa mengenal mana sebenarnya sunnah, mana sebenarnya bid'ah, bisa mengenal mana sebenarnya perbaikan, mana sebenarnya kerusakan, bisa paham mana sebenarnya orang-orang yang berilmu dan mana orang-orang yang safih, orang yang sufaha. Supaya tidak salah sangka, harus dibangun di atas ilmu. Al-amiluna bil fasad fil ard yarawna da'iman ifsadahum bi annahu islah. Senantiasa melihat, menganggap kerusakan mereka adalah perbaikan, bukan sebuah kerusakan. Ini perkara yang sangat berbahaya. Kenapa masih banyak terjadi kesyirikan? Karena dia menganggap itu sebuah kebaikan dalam rangka perbaikan. Demikian seterusnya. Senantiasa menganggap itu adalah sebuah perbaikan, sebuah kebaikan. Mungkin sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ayat-ayat setelahnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca itu memberikan pelajaran untuk kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa berhati-hati di dalam kehidupan ini, menjauhi sifatnya orang-orang munafik, sifat yang sangat tercela. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.